you, Papa. Love you, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ferdi, masih di Arjuna Movie, channel yang akan nge-review film-film terbaru buat kalian. Oke, kali ini gua akan ngebahas film yang udah masuk ke film keduanya, guys. Film Sayap-Sayap Patah Dua Olivia, film yang memadukan drama keluarga sama aksi terorisme. Tapi kok bisa ya drama sama teroris? Daripada bingung, ayo kita bahas aja di review film versi gue. Jadi film ini nyeritain karakter bernama Pandu yang diperanin sama Arya Saloka. Dia ini seorang anggota Densus 88 dan sekaligus ayah tunggal dari anak perempuannya Olivia yang diperanin sama Miesha Lin. Sebagai ayah tunggal, Pandu berusaha buat ngebagi waktu antara kerjaan sama keluarganya karena Olivia ini masih anak-anak gitu. Tapi hadirnya Suri yang diperanin sama Dara Sarasvati sebagai guru Olivia ngebawa angin segar buat Pandu dan Olivia karena membawa kehangatan dan harapan baru pada kehidupan mereka. Permasalahan mulai terjadi saat terjadi ledakan bom di kafe Jakarta. Pandu ditugaskan buat menyelidiki kasus itu sehingga dia nggak ada waktu buat Olivia. Ternyata aksi pemboman itu bertepatan sama Leong yang diperanin sama Iwaka, seorang residivis teroris yang baru aja bebas dari penjara. Leong berencana buat balas dendam, dan sialnya Pandu terekam dalam operasi penyergapan. Hal ini membuat Pandu dan Olivia menjadi target utama teroris tersebut. Gimana caranya buktiin? Pak, sejujurnya Bapak ngomong apapun saya nggak percaya, Pak. Masalahnya, aku cuma punya satu Bapak. Walaupun film ini udah masuk ke film sequelnya, guys, tapi di film yang kedua ini nggak nyeritain lagi Ibda Aji yang di film pertamanya, tapi nyeritain karakter baru. Jadi walaupun kalian gak nonton film pertamanya, gak masalah juga sih sebenarnya, karena dalam segi cerita gak ada keterkaitan sama yang pertama. Sayap-Sayap Patah Dua Olivia masih dengan formula yang sama, dengan tema terorisme, karakter antagonis yang sama, tapi nyeritain karakter utama yang berbeda. Kalau yang pertama nyeritain Ibda Sudarmaji atau Aji yang diperanin sama Nikola Saputra, tapi yang kedua ini nyeritain Pandu yang diperanin sama Arya Saloka. Nah, yang sama, mereka berdua ini sama-sama anggota Densus 88. Buat kalian yang nggak tahu Densus 88 itu apa, gue jelasin dikit nih ya. Jadi kepanjangan Densus 88 itu adalah Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Jadi Densus 88 itu satuan elit kepolisian Indonesia yang dibentuk khusus untuk menangani tindakan pidana terorisme. Unit ini berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Film Sayap-Sayap Patah Dua Olivia ini terinspirasi dari kisah nyata, sebuah tragedi yang pernah terjadi di Indonesia. Kalau film Sayap-Sayap Patah pertama itu terinspirasi dari kejadian pengeboman di Makobrimob tahun 2018. Nah, yang kedua ini terinspirasi dari tragedi pengeboman di gereja Oikimene, Samarinda pada tahun 2016. Dan di antara korbannya ada seorang anak balita bernama Intan Olivia. Makanya film ini dikasih judul Sayap-Sayap Patah Dua Olivia buat mengenang mendiang Olivia gitu. Sebelum gua bahas filmnya, gua akan ngebahas dulu poster resmi dari film ini, guys. Karena menurut gua poster Sayap-Sayap Patah 2022 sama 2025 ini beda, tapi mengusung konsep yang sama nih. Kalau kita lihat poster yang pertama, Sayap-Sayap Patah tahun 2022 dengan background kasur berwarna kuning orange. Sedikit disinari matahari, kelihatan Nikola Saputra sama Ariel Tatum yang lagi hamil tiduran, dan Ariel Tatum mencium pipi Nikola Saputra. Di poster ini mencerminkan mereka ini adalah keluarga bahagia, harmonis, tanpa masalah, dan kelihatan semuanya itu baik-baik aja gitu. Dan sekarang kita lihat di poster resmi Sayap-Sayap Patah Dua Olivia tahun 2025 ini. Dengan background kasur berwarna merah dengan sedikit disinari matahari pagi. Terus kelihatan Arya Saloka dan Miesha Lin ini sebagai ayah dan anak ya, lagi main bareng, menikmati waktu bersama gitu. Kelihatan happy lah pokoknya. Oke ya, dari kedua poster ini kalian bisa lihat bahwa film ini akan menyajikan film tentang apa. Buat kalian yang nggak lihat trailernya atau nggak tahu sinopsisnya, pasti kalian berpikir film ini akan nyeritain film tentang drama keluarga.
Tapi ternyata dugaan kalian itu salah besar guys. Bener, ini tentang drama keluarga. Tapi secara garis besarnya, kedua film ini menyajikan film tentang terorisme. Nah loh, karena emang dari kedua poster ini gak ada embel-embel tentang teroris, bom, kekerasan, senjata, gak ada men. Makanya gue bilang kalau kalian gak nonton trailernya atau gak tahu sinopsisnya, kalian pasti akan terkecoh nih. Ini nih yang gue suka dari film Sayap-Sayap Patah yang pertama sama yang kedua ini. Dari segi poster dia unik. Dia ngasih sesuatu yang beda dan gak bisa ketebak sama penonton. Oke, sekarang gue akan masuk ke hal-hal apa saja yang gue suka sama film ini. Yang pertama adalah hubungan emosional antara Pandu dan Olivia. Dalam film ini, Olivia adalah seorang anak yang udah kehilangan ibunya. Jadi Olivia ini gak punya figur seorang ibu gitu. Tapi ayahnya Pandu ingin berusaha biar Olivia ini tetap bahagia walaupun gak ada sosok ibu di sampingnya. Nah, perasaan keterkaitan Pandu sama anaknya ini digambarkan dengan sangat jelas dengan emosional yang kuat. Terus problematik karakter utama dalam film ini yang kompleks. Film ini memang menyuguhkan tema tentang teroris gitu. Tapi bukan hanya itu, film ini juga nyeritain tentang bagaimana si karakter utama dalam film ini Pandu ya, harus membesarkan anak sematawayangnya yang di tengah tugasnya sebagai anggota Densus 88 yang kerjaannya tuh berhubungan sama aksi radikal terorisme. Jadi si Pandu ini harus membagi waktu sama pikirannya buat dua kewajiban. Yang pertama memberantas terorisme dan yang kedua dia harus jadi sosok ayah sekaligus ibu buat Olivia. Nah, kedua hal itu jadi kombinasi yang menarik di film ini. Aksi ketegangannya ada, drama keluarganya juga ada. Apalagi si Olivia ini akan ada hubungannya sama aksi teroris gitu. Lalu gue suka sama sinematografi dalam film ini. Pengambilan gambar, view kamera yang nge-close up, ekspresi tiap karakternya tuh bagus gitu. Jadi penonton bisa ikut ngerasain gimana tegangnya kondisi cerita di saat itu. Walaupun film ini kebilang bagus, tapi ada beberapa hal yang menurut gue harus diperbaiki di film selanjutnya. Yaitu juga kalau ada sih ya film ketiganya. Yang pertama, kalau karakter utamanya seorang karakter dari pihak yang baik dan untuk memberantas kejahatan, kalian tahu lah ya gimana akhir film ini. Kayaknya pola ini udah bisa kalian prediksi dari awal film. Menurut gue, penonton akan dengan mudah menebak ending film akan seperti apa. Dan ini bukan hal yang baru gitu, dan terkesan klise. Lalu scoring yang lebay, banyak scenes dimana tiap adegannya pakai musik. Musik lagi. Padahal gak semua harus diselipin musik. Biar lebih dramatis sih tapi kalau kebanyakan sih jadi lebay dan gak berhasil bikin penonton terkesima sama adegannya. Dan malah lebih mengganggu sih menurut gua. Secara keseluruhan film Sayap-Sayap Patah 2 Olivia ini oke lah ya, cukup menarik. Menyajikan drama keluarga dengan aksi terorisme yang kuat, sentuhan emosional yang nyampe ke penonton, salah satu daya tarik film ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, ayo buruan nonton film ini, karena film ini memang sangat seru untuk dinikmati. Oke, segitu aja review film gua kali ini. Semoga review ini bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian gak sependapat sama gua, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang film ini. Gua juga minta dukungannya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video gua yang paling baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena kalian udah ikut berkontribusi membangun channel ini. Gua Ferdi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.